Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puja Sahwa Anissa. Saya dari kelas 1 DPG SD dengan NIM 2007144. Nah, di sini saya akan membuat video mengenai tips untuk memotivasi anak-anak agar semangat belajar. Nah, dalam mengajar itu horizontal, bukan vertikal. Apa sih horizontal itu? Sifat mengajar yang horizontal berarti kita sebagai guru menempatkan diri sama tinggi dengan siswa kita. Kita berbicara sebagai orang yang lebih dahulu tahu, bukan orang yang lebih pintar. Kita mentransfer ilmu, bukan memberikan ilmu. Contohnya, Bu Guru berdiri di depan kalian bukan karena Bu Guru lebih pintar dari anak-anak, namun hanya karena Bu Guru mengenal ilmu lebih dahulu daripada kalian. Mungkin suatu saat Ibu Guru yakin di antara kalian banyak yang lebih pintar daripada Ibu. Nah, dari pernyataan berikut, kita sudah memberikan dorongan kepada siswa untuk lebih santai dan lebih menikmati kebersamaannya bersama kita. Jika kelas sudah terasa santai dan dapat dinikmati oleh anak-anak, maka pembelajaran akan mudah diberikan. Dalam memberikan pembelajaran, anggaplah kita sedang bercerita tentang pengalaman, sehingga ilmu apapun itu tidak terkesan menyeramkan. Nah, yang selanjutnya, mengajar itu memberikan motivasi. Dalam mengajar, pasti selalu memberikan motivasi kepada murid-murid kita. Motivasi sebenarnya bisa dilakukan kapan saja ya, namun ada waktu-waktu yang terbaik untuk memberikan motivasi kepada siswa-siswa kita. Yang pertama, motivasi di pertemuan pertama. Memotivasi anak di awal pertemuan merupakan hal yang penting untuk keberlangsungan pembelajaran. Misal, pada saat pembelajaran tentang pahlawan, di pertemuan pertama kita membawa foto Insinyur Soekarno dan memajangnya di depan. Lalu kita bercerita tentang Insinyur Soekarno dan kisah perjuangan beliau terhadap kemerdekaan Indonesia. Bagi anak-anak, kisah Insinyur Soekarno itu pasti inspiratif. Selanjutnya, motivasi pada tengah pembelajaran. Nah, guru memberikan reward kepada siswa yang dapat mengerjakan sesuatu yang ditugaskan oleh kita nih. Reward itu bisa berupa apa saja ya, bisa berupa makanan, minuman, alat tulis, dan lain-lain. Karena reward ini bisa membuat anak lebih termotivasi nih untuk melakukan pembelajaran dan mengerjakan sesuatu. Nah, yang selanjutnya, memotivasi di akhir pelajaran. Guru dapat memberikan preview pelajaran selanjutnya pada bagian yang menarik sebelum kelas berakhir. Hal ini membuat siswa kita menjadi semangat untuk mengikuti kelas kita yang selanjutnya. Penasaran adalah senjata guru untuk membuat kelasnya menjadi diminati oleh murid-muridnya. Nah, gak lupa nih, sebagai seorang guru, kita harus menjadi seseorang yang dapat meyakinkan murid kita bahwa mereka tuh hebat. Kita harus bisa menanamkan kepada mereka bahwa mereka pasti bisa melakukan apa saja selagi mereka mau berusaha dengan semaksimal mungkin. Hal ini dapat kita tempuh dengan menghindari kalimat-kalimat yang bisa menurunkan keyakinan atau kepercayaan diri mereka. Seperti, di dunia ini tidak ada orang bodoh, hanya saja memiliki pemahaman yang berbeda. Nah, cara penyampaiannya bisa seperti itu atau yang lainnya. Hindari penyampaian seperti kamu tuh bodoh atau kamu tuh gak bisa. Nah, itu dapat menurunkan keyakinan dan kepercayaan diri mereka sehingga mereka susah untuk menangkap pelajaran yang kita sampaikan. Yang selanjutnya, dalam mengajar kita juga harus memberikan contoh karena seorang guru pernah mengatakan bahwa ajarkan apa yang kamu bisa, bukan apa yang kamu tahu. Maksudnya adalah apa yang kita ajarkan sebaiknya adalah sesuatu yang kita mengerti dan bisa kita lakukan. Lakukan dengan memberikan contoh. Ketika mengajar sebaiknya seorang guru lebih banyak memberikan contoh dan mempraktekkan langsung supaya siswa lebih mengerti dan tidak hanya mengimajinasikan dalam pikiran saja. Oleh karena itu, sebagai guru kita harus paham konsep dari suatu hal yang diajarkan. Pemahaman konsep akan membuat kita mudah memberikan contoh apa saja dan memecahkan problematika yang mungkin dihadapi oleh para siswa. Selain itu juga, kita seorang pengajar harus memberikan metode-metode pembelajaran yang menarik nih untuk para siswa-siswa kita ya kan. Karena selain yang di atas juga, metode pembelajaran itu sangat penting. Karena jika metode pembelajaran yang kita buat membosankan bagi mereka, mereka juga tidak akan bisa melakukan pembelajaran
dengan semangat dan akhirnya tidak efektif seperti itu. Nah, saya kira cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.